Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan keempat mata kuliah bioteknologi pangan ya. Di sini kita akan membahas bioteknologi modern pada tanaman pangan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bioteknologi modern secara keseluruhan. Sekarang kita akan spesifik membahas tentang tanaman. Di sini lebih ke metode yang kita bahas ya. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan tanaman ya, tanaman endemik pangan ya, terutama karena memang kita berada di daerah tropis, sehingga ini menjadi peluang bagi kita ketika pangan-pangan itu sudah mulai krisis mungkin ya, bisa jadi, sehingga pangan-pangan ini harus diselamatkan ya. Nah, bagi Anda sebagai seorang ahli biotek, tentu bagaimana menciptakan pangan ini bisa kembali memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Anda bisa lihat di sini beberapa tanaman asli Indonesia ya, dari peta. Oke, di dunia sendiri tanaman produk dari rekayasa genetik tanam pada tanaman ya sudah banyak dihasilkan ya, terutama beberapa jenis dari produk kedelai ya, jagung, kentang, tomat, pepaya, dan yang lainnya ya. Kalau menurut Anda bagaimana produk rekayasa genetik itu dirakit ya? Apakah dengan cara disuntik seperti ini ya? Apakah Anda membayangkan apel yang biasanya berwarna merah sehingga berwarna ungu mungkin? Jagung yang biasa berwarna kuning berwarna, apakah seperti itu dalam pikiran Anda? Nah, nanti akan kita lihat ya. Oke, apa yang kita rekayasa di sini ya? Kalau seandainya kita lihat, tentu ada beberapa molekul ya dalam jaringan atau dalam sel itu terdiri dari beberapa molekul yang nantinya akan menghasilkan sebuah senyawa organik ya. Di sini kita dapat lihat ada karbohidrat, lipid, protein, nukleik acid ya, kemudian ada beberapa bioaktif compound lainnya ya. Nah, di sini kita akan bermain menghilangkan atau men-silent ya, atau menginduksi sesuatu hal yang kita inginkan berdasarkan dari uh, apa yang kita targetkan, apa yang kita induksikan, yang kita sisipkan dalam tanaman itu sendiri. Oke, tujuan bioteknologi pangan ya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya, di mana adanya peningkatan kandungan nutrisi, peningkatan rasa dan kualitas, ketahanan tanaman terhadap serangan hama, cekaman kekeringan, cekaman kadar garam, kandungan bahan yang berkhasiat obat, misalkan salah satu contohnya tomat dengan kandungan likopen yang tinggi ya, sehingga kita tahu bahwasanya likopen merupakan antioksidan yang sangat berguna untuk pencegahan kanker. Kemudian bawang dengan kandungan alisin untuk menurunkan kolesterol, padi dengan kandungan vitamin A dan zat besi ya, sehingga dapat mengatasi anemia dan kebutaan. Kemudian mengurangi alergen. Beberapa metode yang sudah dikembangkan untuk tanaman modern itu sendiri ya, salah satunya kultur jaringan. Nah, ini proses tahapan kultur jaringan. Yang pertama kita melakukan preparasi media kultur terlebih dahulu ya. Tentu Anda menyiapkan medianya sebelum Anda melakukan nah, terlebih dahulu Anda menentukan tanaman apa yang akan Anda kultur ya. Dan tidak sembarangan juga ketika Anda mengambil induknya, tentu di sini
harus ada proses sterilisasi ya. Sterilisasi baik dari penambahan fungisida ya supaya tidak ada ancaman jamur ya. Biasanya tanaman kultur jaringan ini sangat rentan terhadap jamur. Kemudian penanaman dalam kultur ya, explant yang sudah kita ambil, yang kita biasanya sih yang lebih baik itu pada bagian akar ya, karena memang akar ini merupakan sel pluripoten ya, pluripotensi ya. Dia bisa berkembang menjadi sel apa saja ya, yang lebih banyak di situ. Kemudian proses organogenesis, aplikasi anakan, selanjutnya adalah penanaman dalam tanah. Pertama, prinsip dasar kultur jaringan, Anda melakukan sterilisasi yang meliputi peralatan dan media yang harus aseptik dan steril. Prinsip kesediaan nutrisi, media harus medium yang Anda siapkan itu semuanya memiliki nutrisi yang diperlukan oleh sel ya, dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Kemudian ada proses preservasi sel. Nah ini preservasi sel di mana media kultur jaringan tanaman mengandung zat-zat anorganik yang terdiri dari unsur hara makro dan mikro, asam amino, gula, vitamin, dan hormon. Berikut Anda bisa lihat komposisi nutrisi yang dapat ditambahkan dalam media kultur jaringan ya. Kemudian ada beberapa vitamin juga di sini. Ada glisin, nicotianic acid ya, pyridoxine HCl, thiamin, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik dalam proses kultur jaringan di mana di sini ada kultur sel embrional dan endosperm. Ya, benih terdiri dari embrio dan endosperm ya. Embrio dapat tumbuh dan berkembang antara lain karena adanya nutrisi yang disediakan dalam endosperm oleh endosperm. Kemudian kultur somatik embriogenesis. Metode kultur somatik embriogenesis bertujuan untuk memperoleh tanaman secara vegetatif yang memiliki sifat sama dengan induknya. Artinya seragam ya. Kemudian ini adalah proses somatik embriogenesis ya. Langkah-langkah yang dapat Anda lakukan, pertama, organ langsung ditanam ya. Artinya di sini explant ya, organelnya. Explant atau bagian dari tanaman itu sendiri, bagian kecil dari tanaman itu sendiri, apakah sel atau jaringannya yang digunakan untuk dikultur. Kemudian induksi kalus terlebih dahulu, kemudian kalus ditanam ya. Explant ketika dihadapkan pada sebuah kondisi yang stres akan mengubah pola metabolismenya. Sel akan memulai siklus sel baru, selanjutnya akan tumbuh dan berkembang di dalam sel kultur, dalam media kultur. Ya. Selanjutnya adalah rekayasa tanaman dengan teknologi DNA rekombinan. Di sini Anda akan dipilihkan sebuah pilihan ya, apa yang menjadi target gen yang akan Anda sisipkan terlebih dahulu. Karena kita berbicara dengan ekspresi gen dalam tanaman, tentu ada beberapa bagian yang harus kita ketahui ya, dimana kalau sebuah ekspresi itu dipengaruhi oleh promotor ya, promotor karena dia akan yang menginduksi terbentuknya transkripsi, promotor dan terminatornya. Promotor itu sendiri menentukan kekuatan dari ekspresi ya, lokasi ekspresi, waktu ekspresi, kemudian induksi ekspresi. Kenapa ada waktu ekspresi? Di mana beberapa gen itu ada dia terekspresinya lebih banyak itu di waktu-waktu tertentu ya, seperti gen etilen ya. Etilen ini sangat berperan dalam proses pertumbuhan dan beberapa hormon dalam tanamannya. Nah, beberapa contoh promotor yang umum digunakan orang ya untuk sebuah ekspresi ada di sini promotor 3S
CAMV ya, ini merupakan konstitusi kuat ya. Dia ada di seluruh jaringan tanaman ya, dan diekspresikan sepanjang hidup tanaman itu sendiri. Semua tanaman ada promotor ini. Kemudian ada promotor SS urobisco ya, aktif di daun ya, lebih banyak ditemukan di daun ya. Biasanya ini untuk fotosintetik ya. Kemudian ada patogenesis related promotor ya, biasanya aktif bila terinduksi oleh serangan patogen, sehingga ini bisa menjadi ketahanan bagi tanamannya. Kemudian promotor aktin, ini promotor yang konstitutif ya, kemudian termasuk promotor yang kuat juga. Kemudian ada promotor ubiquitin. Ini adalah proses teknologi DNA rekombinan yang kemarin kita sudah bahas, di mana di sini menggunakan perantara bakteri Agrobacterium tumefaciens. Ini metodenya ada beberapa bakteri yang kita gunakan, ada Agrobacterium, bakteri lain ya, atau virus ya, virus yang lain. Kemudian secara fisik ini proses metode yang transformasi ya, ada particle bombardment, elektroforasi, silikon karbid, whiskers ya, kemudian ada karbon nanofibers. Metode induksi DNA dengan Agrobacterium tumefaciens, di mana bakteri ini merupakan bakteri gram negatif, secara alami memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi genetik pada tanaman, karena si bakteri ini memiliki plasmid TI ya, atau yang dikenal dengan tumor inducing plasmid ya. Ketika Anda melihat beberapa tumor pada tanaman, itu adalah plasmid TI-nya aktif. Kemudian tumor inilah yang dapat ya kita melakukan transport DNA yang kita sudah sisipkan gen asing tadi ya, vektor yang kita sudah sisipkan gen asing tadi ke dalam sel tanaman. Proses integrasi dan ekspresi gen yang terdapat di tDNA ke dalam genom sel tanaman. tDNA ini terletak di plasmid TI. Nah, ini adalah peta dari plasmid TI. Anda bisa lihat beberapa komponen yang terdapat di plasmid TI. Di sini ada opin katabolism ya, ini adalah marker seleksi. Kemudian ada origin of replication ya, ini untuk replikasi plasmid ya di dalam sel. Kemudian ada virulence region, beberapa gen yang dibawa oleh si plasmid untuk sebagai selective marker. Ada opin, ada sitokinin dan lain sebagainya. Kelemahan dari plasmid TI ini di mana dia memproduksi fitohormon, auksin dan sitokin ya, di mana regenerasi sel tidak mengarah pada diferensiasi menjadi individu baru atau tanaman utuh. Kemudian gen pengkode sintesis opin tidak berguna bagi tanaman transgenik dan mungkin justru akan menurunkan produktivitas tanaman ya. Ini adalah salah satu kelemahan dari plasmid TI. Kemudian ukuran plasmid tidak terlalu besar sehingga hanya dapat menerima sisipan itu lebih kecil. Ukuran sisipannya lebih kecil. Kemudian replikasi plasmid akan lebih mudah bila dilakukan dalam sel bakteri E. coli ya, sehingga perlu ditambahkan ori E. coli ke dalam plasmid, ke dalam ya. Komponen umum pada plasmid TI di mana ada gen penanda seleksi, selective marker ya, merupakan gen-gen yang resisten terhadap antibiotik. Ada kanamisin, ampicillin, tetracycline ya. Kemudian ada titik awal replikasi atau origin of replication, sequence right border ya dari tDNA. Ini penting ya karena untuk integrasi tDNA ke dalam sel tanaman. Kemudian ada multiple cloning site ya. Di sini merupakan daerah di mana tempat menyisipnya gen yang kita insersikan ke dalam vektor.
beberapa teknik transfer gen tanaman lainnya ya, uh, ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Contoh transfer gen secara langsung dengan penembakan explant gen dengan menggunakan gen gun ya, atau di vortex, atau dengan menggunakan silikon karbid. Kemudian sedangkan transfer gen secara tidak langsung adalah dengan vektor agrobakterium tadi, seperti plasmid tadi. Ini adalah penembakan partikel dengan partikel bombardment, teknik paling modern dalam transformasi sel tanaman dengan menggunakan metode penembakan partikel atau gen gun ya. Metode transfer gen ini dioperasikan secara fisik dengan menembakkan partikel DNA coated ya, coated langsung ke sel tanaman atau ke jaringan tanaman yang kita tuju. Anda bisa lihat prosesnya di sini, dapat pada gambar. Tapi ini sudah jarang ya digunakan. Kemudian ada teknik transfer karbid silikon ya, metode transfer gen lain yang kurang umum digunakan dalam transformasi tanaman, tapi telah dilaporkan berhasil mentransformasi jagung ya, dengan menggunakan karbid silikon. Suspensi sel tanaman yang akan ditransformasi dicampur dengan serat karbid silikon dan DNA plasmid dari gen yang diinginkan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf, kemudian dilakukan pencampuran dan diputar dengan menggunakan vortex. Selanjutnya adalah teknik elektroforasi ya. Nah, ini biasanya dengan menggunakan kejut listrik. Metode transfer DNA yang umumnya digunakan pada tanaman monokotil ya, dengan teknik elektroforasi dari protoplas, perlakuan polyethylene glycol atau PEG pada protoplas, dan kombinasi antara dua perlakuan tersebut dengan teknik elektroforasi menggunakan kejut listrik voltase tinggi ya, sehingga menyebabkan permeabilitas pada di membran sel dan membentuk pori-pori sehingga DNA dapat mudah masuk ke dalam protoplasma. Kemudian ada liposom transfer ya. Liposom transfer ini dengan menggunakan gelembung bubble ya dari substansi lemak yang disebut dengan liposom. Liposom ini kemungkinan membawa gen melalui permukaan membran sel ke dalam sel tanaman, sel inang, di mana gen ini kemudian akan ditempatkan secara normal di dalam kromosom. Ini beberapa kemajuan dan penerapan bioteknologi tanaman yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada padi golden rice ya, yang sedang dikembangkan oleh LIPI, BPPT. Kemudian ada tebu transgenik, ini sudah dirilis ya ke lapangan dan menjadi produksi dari gulaku ya, menggunakan tabu transgenik. Tabu ini merupakan hasil riset dari Profesor Bambang Sugiharto ya, merupakan profesor dari Universitas Jember. Dan dia termasuk ke dalam PRG pertama di Indonesia yang rilis ke lapangan. Kemudian ada kentang transgenik cultivar Jala Ipam ya, IPB ya, di mana kentang ini salah satu bahan pangan yang banyak dimanfaatkan sebagai pengganti nasi ya. Ya, memang merupakan kultivar kentang yang cocok untuk produksi red rice ya, beku. Biasanya lebih renyah ya, dan tahan crispy-nya lebih tahan lama. Ini beberapa tanaman yang sudah ditransformasi. Ada alfalfa, apel, arabidopsis, asparagus, banana, ya, bean. Anda bisa baca. Ini perkembangan luas tanam bioteknologi ya di Indonesia. Kedelai sekitar, oh maaf, bukan di Indonesia, ini di dunia ya. Kedelai ya, jagung sudah mencapai 12,4 juta hektar atau pertumbuhannya sekitar 27%. Canola, ini beberapa arahan pengembangan yang lebih banyak
digunakan ya, yaitu salah satunya adalah tahan terhadap eh, serangan serangga, herbisida, peningkatan kualitas dan penyakit. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan ya untuk materi biotek pangan tentang penerapan bioteknologi modern pada tanaman pangan. Anda untuk lebih jelasnya Anda dapat membaca di modul yang sudah saya siapkan, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.